Laporan strategis ini membahas transformasi ideologis yang dibutuhkan Indonesia saat berada di persimpangan jalan, menghadapi polarisasi global dan domestik. Laporan ini berfungsi sebagai dokumen strategis yang mendiagnosis patologi sistemik dan menyediakan peta jalan menuju kedaulatan nasional. Kita sedang menghadapi realitas perang kognitif, di mana polarisasi afektif bersifat destruktif. Data menunjukkan bahwa kebencian terhadap kelompok luar secara konsisten lebih besar daripada kecintaan terhadap kelompok sendiri. Hal ini menyebabkan runtuhnya kohesi sosial, kecemasan ekonomi, dan keterasingan dari elit politik. Kegagalan mendasar Indonesia terletak pada penerapan solusi tambal sulam untuk krisis eksistensial. Mengganti pemimpin setiap 5 tahun tanpa mengatasi mesin ideologis yang busuk dan patologi sistemik adalah kesia-siaan politik, mirip dengan kehancuran sosial. Struktur negara telah berhenti berfungsi untuk rakyat dan telah menjadi alat partisan. Hal ini tercermin dalam instrumentalisasi hukum, terkikisnya kepercayaan institusional, dan stagnasi jangka panjang, di mana kebijakan strategis dikorbankan demi politik elektoral jangka pendek. Kita terjebak dalam status quo, menolak perubahan radikal, sementara berada di kapal yang tenggelam. Narsisisme kolektif dan pertahanan identitas terhadap sistem yang gagal mengarah pada jebakan status quo dan akhirnya keruntuhan sistem. Mengatasi hambatan psikologis ini sangat penting untuk masa depan bangsa. Pergeseran geopolitik menunjukkan runtuhnya tatanan unipolar. Barat mengalami polarisasi internal dan kemunduran demokrasi. Mempertahankan ketergantungan pada sistem ini merupakan kehancuran strategis. Hal ini menghadirkan momentum bagi negara-negara selatan dan peluang bagi Indonesia untuk meninggalkan status pengikutnya. Sudah saatnya berhenti mengikuti dan memulai transformasi mendasar. Perubahan sistemik membutuhkan lebih dari sekadar kompromi dangkal. Indonesia membutuhkan transformasi ideologis komprehensif melalui 3 pilar fundamental. Pilar pertama berfokus pada kedaulatan moneter berbasis sektor real. Sistem konvensional yang berbasis pada utang dan bunga berbeda dengan sistem ideologis yang berbasis pada aset real seperti dinar atau dirham. Landasan intrinsik ini memastikan stabilitas, distribusi kekayaan yang adil, dan ketahanan terhadap guncangan spekulatif global. Pilar kedua adalah reklamasi sumber daya alam sebagai amanah publik. Kontrol korporasi asing dan eksploitasi oleh elit menyebabkan kemerosotan materi dan keputusasaan massal. Prinsip inti mewajibkan kepemilikan publik atas sumber daya alam dengan negara bertindak sebagai wali amanat murni, bukan sebagai perantara modal global. Pilar ketiga adalah pendidikan beradab dan integrasi epistemologis. Sistem saat ini menderita indoktrinasi dengan pandangan dunia yang menyimpang. Integrasi sains dan iman menumbuhkan ketahanan karakter dan menghasilkan individu yang beradab yang menyadari identitas historis mereka, bukan sekedar pekerja asing. Ketiga pilar tersebut membentuk Trisula Kedaulatan Nasional, sebuah sintesis ideologis di mana mereka beroperasi seperti roda gigi yang saling terkait. Keadilan ekonomi membutuhkan mata uang sektor real dan pemulihan sumber daya alam. Mengelola keduanya membutuhkan pendidikan yang beradab. Solusi parsial akan selalu gagal. Perhitungan risiko menunjukkan pilihan antara kedaulatan dan kehancuran. Transformasi total sering dianggap utopis oleh mereka yang terjebak dalam pertahanan identitas. Namun, secara strategis, mempertahankan status quo jauh lebih berbahaya. Membangun sistem baru adalah kewajiban mutlak, bukan hanya pilihan elektoral. Indonesia tidak lagi membutuhkan pergantian wajah setiap 5 tahun. Indonesia membutuhkan transformasi ideologis. Kita harus beralih dari patologi sistemik ke kedaulatan sejati, dari ketergantungan global ke kemandirian moneter, dan dari pengkhianatan elit ke pemenuhan amanah mutlak. Bangkitlah dengan logika, bertindaklah dengan iman, dan tegakkan kedaulatan berdasarkan kepercayaan.